Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Syawali. Saya berasal dari Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas PBAK yang mana saat sekarang ini tugasnya adalah mensosialisasikan kesehatan, yang mana pada kali ini tentang vaksin dan 5M. Saudara-saudara, awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia Senin 2 Maret 2020. Nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan terjangkit 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu dengan umur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun yang sempat kontak langsung dengan warga negara Jepang yang positif corona. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Kemudian pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua positif mengidap virus corona Wuhan atau COVID-19. Menurut beberapa media massa, kronologi virus corona Wuhan terlaksana kasus pengobatan, pengambilan hingga pengiriman spesimen di atas diperoleh dari petugas surveillance Kota Depok. Kemudian poin berikutnya adalah Dinkes isolasi rumah. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia ini didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa? Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan 2 orang. Ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun, kata Jokowi. Penegasan kasus pertama virus corona Wuhan tak hanya berfokus pada kedua pengidapnya. Demi penularan lebih jauh, pemerintah juga mengisolasi rumah pengidap COVID-19 di Kota Depok. Menteri Kesehatan Terawan Agus Puryanto mengatakan rumah warga Depok yang positif mengidap virus corona telah diisolasi. Sesuai prosedur, Dinas Kesehatan Dinkes setempat langsung melakukan pemantauan, juga melakukan isolasi rumah dan sebagainya, jelasnya. Kemudian berikutnya adalah tentang 5M. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta berhasil pulih dari serangan virus corona. Penyebab COVID-19 mengalalkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona ini. Saudara-saudara, di negara kita protokol kesehatan ini dikenal dengan sebuah 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M. Yang pertama yaitu adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasuki atau makan, sebelum menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin.
Untuk membunuhnya virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau membersih dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kemudian yang kedua yaitu adalah memakai masker. Ini adalah cara 5M yang kedua, memakai masker. Pada awalnya pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasi untuk orang yang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang menjala hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah sering bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara di Amerika Serikat. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah. Pada kondisi tertentu, menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah yang sangat sibuk. Kemudian yang ketiga yaitu merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangannya sempit, jadi pengap. Kemudian yang terakhir yaitu tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian 5M yang ketiga yaitu adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena di droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partes, pengaturan lalu masuk dan keluar, dan sebagainya. Kemudian 5M yang keempat yaitu adalah selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada perlu yang mendesak tetapi tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama.
Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu adalah apa itu vaksin. Vaksinasi, proses memasukkan vaksin atau suntikan lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit menular tertentu. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan atau suntikan lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun. Kemudian imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular. Kemudian imunitas, kemampuan kekebalan tubuh melawan satu penyakit menular. Kemudian kita sering bertanya-tanya, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Pelaksanaan vaksin bertahap COVID-19 akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM berdasarkan hasil uji klinik di luar negeri atau Indonesia. Kemudian pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia? Jawabannya adalah di tahapan awal vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik, lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksinasi dan izinnya. Yang menerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi terhadap hal yang lebih detail, saat ini di pemerintah sedang menyusun pesta jalan atau retna yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian yaitu adalah seberapa ampuh vaksin COVID-19 ini melindungi kita dari penularan. Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan menggantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan beberapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menegarkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian bagaimana cara vaksinasi bekerja? Secara umum, vaksinasi bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar seseorang
akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Kemudian yaitu adalah jenis-jenis vaksin yang tersedia di Indonesia. Berikut daftar jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Vaksin COVID-19 dari Sinovac. Vaksin COVID-19 dari perusahaan Cina ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19, masing-masing 0,5 mili, dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin COVID-19 Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang diinginkan pemerintah. Vaksin COVID-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman dan untuk anak-anak, khususnya usia 12 sampai 18 tahun. Vaksin COVID-19 AstraZeneca, kemudian yaitu yang kedua yaitu adalah vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin COVID-19 AstraZeneca memiliki plafon berupa viral faktor non-replikatif dan diberikan dalam 2 dosis. Vaksin COVID-19 AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibanding vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Vaksin COVID-19 AstraZeneca telah mendapat EUA dari Badan Penegasan Obat dan Makan BPO. Kemudian yaitu adalah vaksin Sinopharm, vaksin COVID-19 Moderna, vaksin COVID-19 Pfizer, vaksin COVID-19 Novavax, dan itulah jenis-jenis vaksin. Kemudian bagaimana kondisi sebaiknya tidak vaksin? Yaitu bagi masyarakat sebelum melakukan vaksinasi COVID-19 ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan. Salah satunya yakni terkait dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan suntik vaksin. Dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kompleks NHK tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease. Berdasarkan pertanyaan dan keterangan yang dicantumkan, berikut ini adalah beberapa kondisi orang yang tak bisa disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Terkonfirmasi gejala menderita COVID-19 sedang hamil atau menyusui, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Ada beberapa keluarga serumah yang kontak erat suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 sebelumnya. Kemudian memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi sebelumnya untuk vaksinasi kedua. Kemudian sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelelahan darah. Kemudian menderita penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian menderita penyakit autoimun sistem dan lain-lain. Kemudian menderita penyakit reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis. Dan kemudian apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapat hasil 140 atau 90 atau lebih menderita HIVS dengan angka CD kurang dari 200 atau tidak diketahui, dan banyak hal-hal yang lain
yang tidak membolehkan kita untuk melakukan vaksin. Bagi penderita diabetes tipe 2 juga dapat diberikan vaksin apabila kondisinya terkontrol dan HB1C di bawah 7,5%, sedangkan untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat, perlu diperhatikan dalam vaksinasi ini. Jadi itulah penyampaian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.